Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadlana wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah sekalian, jamaah kami yang kami cintai, jamaah Masjid At-Tawabin, Perumahan Villa Gading Harapan 2, Blok A. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua DKM kita Bapak Didi Soekardi dan mantan Ketua DKM kita yaitu Bapak Gemma Ardiadi, juga sesepuh kita di sini. Alhamdulillah Bapak Haji Nalih, Bapak Haji Castup, Ustadz kita, guru kita Ustadz Al-Faizin Usman, juga Bapak Hendra, kemudian Bapak Ardi Tanjung. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang solehah, ada Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Nafal, dan ibu-ibu yang lain, serta para jamaah dimanapun dapat mendengar, menjangkau, dan menyimak suara kami dari Masjid At-Tawabin menyapa. Semoga semuanya senantiasa dalam iman Islam, dalam keberkahan, dalam kesehatan, dalam kebaikan lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat sehat ini kembali kita dapat menikmati indahnya udara pagi masih dalam suasana tahun baru 2023. Insyaallah kita akan terus berjuang menjadi insan-insan yang senantiasa berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah digariskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pusaka yang diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita untuk kita baca, untuk kita pahami, untuk kita renungkan, agar hidup kita ini standarnya bukan standar hawa nafsu, standarnya adalah standar kitab suci. Ya, jangan sampai hidup kita ini kata orang Jawa seenake dewe, ya, semau-maunya. Kita ingin hidup ini standarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah belajar menuntut ilmu itu sepanjang masa, sepanjang hayat, karena tidak akan pernah habis ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Makin kita gali ilmu-ilmu tersebut terbuka, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui, ya. Oleh karena itu semakin kita rajin belajar, terasa kita semakin bodoh, ya, tidak mengerti apa-apa. Begitu kita belajar, masih banyak yang belum kita ketahui, ya. Tidak semua dapat memahami ilmu Allah kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, Allah tidak memberikan kepada kalian ilmu kecuali hanya secuil. Jadi ilmu kita sangat terbatas. Maka kita perlu terus belajar agar Allah senantiasa menambah
terus menambah ilmu kita. Karena untuk meningkatkan derajat kemuliaan hidup kita hanya dengan ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Kenapa kita perlu ada iman? Supaya tidak sombong. Kalau hanya ilmu saja, besar kemungkinan akan sombong. Maka harus dikontrol dengan iman. Ingat, ilmu itu datang dari Allah. Kamu harus gunakan sebaik-baiknya. Jangan dibuat sombong. Itu sebabnya kita perlu ngaji kayak gini, diingatkan supaya benih-benih keimanan itu terus tumbuh dengan suburnya. Ya, jangan sampai kita beranggapan kalau punya ilmu kemudian kita menganggap diri kita paling segala-galanya. Tidak. Dengan adanya iman ini menyadarkan kepada kita bahwa ilmu yang kita dapatkan ini sangat sedikit dan mari kita gunakan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kita. Kali ini kita akan melanjutkan Asmaul Husna yang ke-97. Yang ke-97 yaitu Al-Warith. Apa jamaah? Al-Warith. Insyaallah 3 lagi akan selesai ya. 2 lagi ya. 2 lagi akan selesai. 3 dengan sekarang. Al-Warith. Yang ke-98 apa? Ar-Rasyid. Yang ke-99 As-Sabur. Jadi insyaallah 2 lagi. Al-Warith artinya Allah yang maha mewariskan. Ya, semua-muanya kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan 1 kali dalam bentuk tunggal, 5 kali dalam bentuk jamak. Di sini kita menjumpai salah satunya adalah surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 40. Surat Maryam itu adalah surat yang ke-19, jumlah ayatnya adalah 98. Berada pada juz ke-16. Dikatakan Maryam karena dalam surat ini tercantum nama seorang wanita yang sangat solehah, yaitu namanya Maryam. Kata kita Siti Maryam, ya, merupakan ibunda dari Nabi Isa. Ya, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengutus ruh Allah ke dalam perut ibunya yang bernama Siti Maryam. Tak lama kemudian Maryam hamil, lalu melahirkan namanya Nabi Isa alaihi salam. Lahirnya dalam keadaan ajaib tanpa ayah. Nah, oleh sebagian orang karena Nabi Isa lahir ajaib katanya, lalu dianggap sebagai Tuhan. Ya, kita sebagai orang yang beragama Islam, walaupun Nabi itu lahirnya ajaib, kemudian setelah dia besar memiliki mukjizat yang hebat, dapat membangkitkan orang yang sudah mati, menghidupkan kembali, dapat membuat burung dari tanah liat, ya, dapat menyembuhkan penyakit buta, ya, dan penyakit berat lainnya. Itu adalah mukjizat untuk menunjukkan kerasulannya. Ya, jangan sampai kita ada anggapan karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah, bisa menyembuhkan orang buta, lalu kita beranggapan dia adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Ya, tidak boleh jamaah ya. Dia adalah tetap Nabi yang diberikan
mukjizat untuk menunjukkan kenabiannya. Kalau kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, mestinya yang lebih menjadi Tuhan itu Nabi Adam. Ya jemaah ya. Karena Nabi Adam itu lahir tanpa ibu dan lahir tanpa bapak. Ya. Kalau kita mau jujur seperti itu. Makanya kita sebagai orang Islam, semua itu terjadi karena kehendak Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Jadi tidak mesti orang lahir seperti kita normal, ada ibu, ada bapak. Ini ada nggak yang lahir sendirinya nih tiba-tiba muncul di dunia, ada nggak? Nggak ada kan? Kita lahir karena ada proses pertemuan antara ibu dan bapak kita sehingga kita menjadi manusia seperti ini. Sekarang kita sudah berkeluarga, sekarang kita juga sudah tua sama seperti orang tua kita dulu. Orang tua kita juga punya orang tua. Mari kita doakan orang tua kita. Kalau kita teringat nih orang tua di kampung, berasa ya, berasa sekali betapa besar jasanya. Kita ini walaupun sudah tua, kalau mengingat jasa orang tua, kadang kita merasa betapa kita sangat berarti ya. Hidup ini sangat berarti karena jasa orang tua kita yang telah berjuang habis-habiskan melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita. Makanya saking besarnya jasa orang tua kita sampai diajarkan doa sebagai cara kita berbakti kepada beliau. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca yang tulus sambil kita membayangkan dulu kita masa kecil, masa yang sangat indah dengan beliau-beliau, begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Kita minta apa saja dikasih. Kita dibelai, kita disayang, ya. Kita diperhatikan. Tidak ada yang bisa menggantikan jasa-jasa baik orang tua kepada kita. Kita tidak bisa membalas dengan apapun dan tidak akan pernah bisa terbalaskan. Hanya doa yang kita berikan, semoga Allah mengampuni semua dosa beliau. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andaikan mereka masih hidup, kita doakan mereka semuanya selalu tetap iman Islam, diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki, diberikan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dalam naungan rahmat dan ridha Allah. Bagi orang tua kita sudah meninggal dunia, kita kirim doa ini ke alam kuburnya. Moga-moga mereka semua di alam kubur mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan, kasih sayang, dan kuburnya tempat yang sangat nyaman, sangat indah, sangat bahagia, bagaikan taman di antara taman-taman surga. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa ini Allah sampaikan kepada beliau-beliau sebagai tanda bukti kita sangat mencintai, menyayangi beliau walaupun sudah tiada, tapi seakan-akan masih ada di hadapan kita. Masih teringat dalam memori akal kita betapa beliau adalah segala-galanya untuk kita. Nah, dalam surat Maryam ini disebutkan bahwa Allah Maha mewarisi. Apa yang diwariskan? Bumi pada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Inna, sesungguhnya, nahnu, kami, naritu, kami warisi, al-arda, bumi, waman, dan orang, alaiha, di atasnya, wa ilaina, dan kepada kami, yurja'un, mereka dikembalikan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Warid maha mewarisi, mewarisi langit dan bumi. Allah juga mewarisi ilmu dan kitab dari para nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau bicara tentang waris, waris itu artinya peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Warisan itu bisa bentuknya rumah, ya, kendaraan, emas permata, sawah ladang, dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi manusia meninggalkan warisan harta benda setelah mereka tiada. Nah, sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala mewariskan segala-galanya untuk kita. Memberikan segala-galanya untuk kita. Ya. Di antaranya apa yang diwariskan kepada kita? Ya. Bumi, ya, langit. Tidak hanya itu, Allah juga mewariskan ilmu-ilmu dan kitab-kitab dari para nabi. Ya. Allah memberikan kita, mewariskan ke kita semuanya ini untuk dapat digunakan sebaik-baiknya, seoptimalnya dalam rangka kita meningkatkan diri kita, meningkatkan bagaimana kita hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuknya dalam kitab suci dan arahan-arahan dari para nabi. Juga mewariskan kepada kita bumi beserta isinya. Bahkan apa yang di atas bumi. Di atas bumi ini kan banyak. Ada pohon, ya. Ya, ada hewan. Ada kebun. Ada gunung. Bahkan ada para nabi, ya. Ada para nabi itu. Para ulama itu adalah warisan-warisan Allah. Pemberian-pemberian Allah diberikan kepada kita. Maka mari kita manfaatkan semuanya ini agar kita mendapatkan karunia-karunia terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.
Bumi ini sangat indah, terhampar luas segala arah, kandungannya berlimpah ruah. Sungguh ini suatu berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di antara semua planet-planet yang ada di jagat raya yang luas ini, tempat yang terbaik, yang cocok dan sesuai dengan struktur penciptaan manusia adalah bumi. Jadi jangan bermimpi pengen tinggal di langit, ya, pengen tinggal di planet-planet lainnya. Itu adalah khayalan yang buang-buang energi. Bahwa manusia itu memang tinggalnya tempat terbaik adalah di bumi. Semuanya Allah berikan di bumi. Segalanya ada. Kalau di langit sana nggak ada apa-apa. Bahkan udara nggak ada. Hanya bebatuan, gersang, nggak ada apa-apa di sana. Ya, sedangkan di bumi semuanya ada, karena memang bumi ini adalah tempat hidupnya semua makhluk. Segala makhluk hidup ada di bumi ini, ya, menikmati hasil bumi alam yang ada. Nah, karena bumi ini diberikan kepada kita, jangan serakah. Kita mesti berbagi-bagi. Sudah ada posisi dan tempatnya. Ya, kalau memang rezeki kita di situ, digali, dicari di situ. Jangan serakah pengen ngerebut rezeki orang. Ya, jadi kita benar-benar menikmati rezeki-rezeki, ya, pemberian-pemberian yang Allah berikan di bumi yang luas dan indah ini. Ya. Di bumi ini kita bisa istirahat dengan nyaman, dengan volume udara yang sangat sempurna adanya. Ya, tidak hanya manusia hidup di bumi, juga hewan, ya, hewan-hewan kecil, hewan-hewan besar, semuanya menikmati yang ada di bumi. Ya, di dalam bumi itu nggak habis-habis, ya, kandungan bumi itu. Ada air disedot setiap hari itu oleh miliaran manusia. Di atas bumi juga kita menikmati tanaman-tanaman. Ada padi, ya, ada mangga, ada jeruk, ada apel, ada pisang, nggak ada habis-habisnya. Subhanallah, ya. Kemudian kita menikmati indahnya pemandangan di bumi ini, ya, kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, itu adalah dari Allah, ya, sebagai berkah untuk kita. Maka mari kita merawat bumi ini. Jangan sampai bumi ini kita sia-siakan. Tanah ini kita sia-siakan. Kita gunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Boleh kita menggunakan apapun yang di bumi, yang ada di bumi ini sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Jangan serakah. Kalau kita serakah, kasihan yang lain tidak kebagian. Akhirnya seharusnya itu buat orang, mereka menjadi kelaparan. Ya, makanya kalau kita kaya berlebih, kewajiban kita untuk membantu. Ya, untuk memberikan apa yang kita punya agar mereka juga bisa menikmati, ya, rezeki-rezeki harta yang kita miliki di dunia ini. Allah mewariskan harta benda tidak terhitung jumlahnya. Mari bersyukur kepadanya dengan syukur sebenarnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Juga di bumi ini Allah mewariskan harta benda yang demikian banyak, tidak terhitung jumlahnya. Sebenarnya semua kita kaya, nggak ada orang miskin, karena Allah memberikan semuanya untuk kaya kita. Mengapa orang menganggap diri miskin? Karena merasa diri kurang, ya, tidak pandai bersyukur. Kalau orang pandai bersyukur, walaupun sedikit terasa banyak. Tapi kalau orang nggak pandai bersyukur, walaupun banyak terasa sedikit. Semuanya ada tapi terasa sedikit, terasa kurang karena tidak pandai bersyukur. Kita bersyukur nih atas semua yang diberikan kepada kita. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga harta benda yang ada ini tidak kita gunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama kita. Sekecil harta benda itu akan dipertanyakan, kemana, untuk apa. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan dipertanyakan ini, nikmat harta benda yang kita nikmati. Ya, baju kita, kendaraan kita, rumah kita, ya, semuanya akan dipertanyakan. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dan gunakan nikmat harta benda ini dalam rangka menunjang sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena faktanya banyak orang lalai dengan harta ini. Mereka mabuk dengan harta ini. Mereka terlena dengan harta ini. Memang begitu manusia. Kalau manusia sudah enak, semuanya ada, ya, merasa kayak di surga. Akhirnya apa? Enggak butuh sholat, enggak butuh ngaji. Mereka terlena dengan empuknya kasur, dengan sejuknya AC, dengan nyamannya kendaraan. Akhirnya mereka tidak butuh Tuhan, tidak perlu ibadah. Ini adalah kesalahan besar. Ingat nah, kata ayat tadi, semua akan berakhir, akan dikembalikan semuanya. Akan kembali warisan-warisan itu kepadanya, akan diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi warisan ini bukan milik kita, dipinjamkan sementara untuk kita gunakan sebaik-baiknya menjalani hidup kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, agar kita dapat bersama-sama menyempurnakan apa keinginan kita, apa cita-cita kita, yaitu ingin selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Jadi gak masalah kita memiliki kekayaan yang luar biasa, tidak masalah kita menjadi orang yang kaya raya, asal kekayaan itu digunakan sebaik-baiknya, dikelola sebaik-baiknya sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, sehingga harta benda itu berguna dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan Allah berjanji nih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Tetapi jika kita ingkar kepada Allah, maka sungguh azab Allah sangat pedih, sangat berat. Makanya kunci utama kita hidup adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, aman, nikmatnya akan ditambah. Nikmat itu tidak mesti bentuknya harta. Mungkin nikmat sehat akan ditambah oleh Allah. Nikmat iman Islam, dan ini yang paling penting, nikmat iman Islam akan ditambah oleh Allah karena rasa kesyukuran kita. Jadi jangan hidup itu memandang hanya materi. Oh ya, kalau materinya bertambah berarti Allah itu maha baik. Tidak demikian. Ya, yang namanya rezeki itu tidak mesti bentuknya harta benda. Kesehatan termasuk rezeki. Ya, nikmat hidup termasuk rezeki. Ya kan? Kita diberikan iman Islam termasuk rezeki. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewariskan manusia, para nabi dan ulama, mengajarkan segalanya
iman, ilmu dan akhlak mulia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di dunia ini ada dua orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ada nabi dan ada ulama. Mereka mengajarkan segala-galanya kepada kita. Tentang keimanan, tentang ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Gak kebayang jamaah ya, kalau gak ada nabi, gak ada ulama, kita tidak akan pernah tahu siapa Tuhan kita. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berinteraksi, ya. Bagaimana otak kita berfungsi, ya, dipenuhi oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana kita berakhlak yang mulia kepada sesama manusia. Tidak kebayang itu. Nah, dengan adanya para nabi dan ulama-ulama yang soleh-soleh itu, akhirnya mereka semuanya dapat memberikan pencerahan, cahaya yang terang. Bagaimana kehidupan ini hidup yang benar-benar dalam ilmu, dalam iman, dalam akhlak yang mulia. Sehingga kita bisa menata bagaimana berpikir yang benar. Itu kan dari bimbingan para nabi dan ulama kita. Bagaimana kita berbicara yang benar, bagaimana bersikap yang benar, itu kan dari para nabi dan para ulama. Nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama, dan ulama adalah pewaris para nabi. Apa kata ulama? Ikuti, karena mereka adalah cerminan warisan dari ajaran nabi kita, dari para nabi, termasuk nabi kita. Ya, begitu. Barang siapa yang mencari cara lain, jalan lain, tidak mengikuti nabi, tidak mengikuti ulama, siap-siaplah hidupnya akan merana dan menderita. Siap-siaplah hidupnya akan tersesat. Tidak akan ada suatu kebahagiaan dalam dirinya. Jadi jangan sampai kita tergiur mengikuti jejak-jejak orang yang enggak jelas. Ya, menganggap diri punya ilmu-ilmu tetapi sesungguhnya itu menyimpang, kamuflase, seolah-olah itu ilmu yang benar, tapi itu adalah menyesatkan banyak umat manusia. Makanya ikutilah orang-orang yang sudah jelas, bahasa kerennya kredibel, ya, yang sudah valid, tidak diragukan lagi kebenarannya, tidak diragukan lagi ajarannya. Siapa mereka? Para nabi dan ulama-ulama. Aman udah ya, kalau kita ikuti ulama aman. Karena ulama-ulama itu pasti mereka itu menuntun kita, membimbing kita bagaimana cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita bisa sopan seperti ini, beradab seperti ini, ya, menjadi orang baik-baik karena ajaran para ulama kita, para nabi kita. Maka menjadi sangat penting ini kita datang ke ulama, kita ngaji. Karena datang kepada ulama sama artinya datang kepada nabi. Karena ini mimbar nabi ini. Nabi juga dulu begitu. Mengajarkan seperti ini, ilmu-ilmu, mewariskan, membimbing, membagi-bagi, meng-share ilmu-ilmu kepada umat saat itu. Ya. Ini kita pinjam mimbarnya nabi. Jangan disalahgunakan ini mimbarnya nabi. Gunakan untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang diwariskan kepada kita. Jangan digunakan mimbar itu untuk sesuatu yang emosional, untuk curhat yang bisa memprovokasi, ya, dengan kata-kata yang jelek, yang mencela, merendahkan, tidak boleh. Jadikan mimbar Nabi ini untuk kesejukan, kedamaian, ya, untuk kecerdasan, untuk kemantapan iman dan takwa dan lain sebagainya. Sehingga fungsi ulama itu benar-benar mencerahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Terakhir, Allah mewariskan manusia kitab suci Al-Quran namanya, petunjuk pedoman yang utama,
menata hidup ke jalan taqwa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salah satu warisan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kemudian diberikan juga kepada umatnya, kepada kita, yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun adalah kitab suci Al-Quran. Itu warisan utama yang bernilai sangat tinggi. Al-Quran itu tidak akan pernah basi, tidak akan pernah kadaluarsa. Semakin dibaca semakin nikmat, semakin dibaca semakin tenang hati kita, ya, semakin bahagia diri kita. Ya, mana buktinya Quran adalah warisan terbaik, warisan yang sangat hebat. Buktinya sampai saat ini kita tidak pernah bosan mendengar itu. Itu menunjukkan ini adalah warisan terbaik. Kalau seandainya kitab Al-Quran itu bukan warisan terbaik yang dibutuhkan oleh manusia, dari dulu kita sudah bosan. Betul jemaah? Setiap saat Fatihah lagi, sholat subuh Fatihah, Fatihahnya 2 kali, ya kan? Sholat zuhur Fatihah 4 kali, sampai Isya itu Fatihah terus selama 17 kali kita membacanya. Kenapa kita tidak bosan? Karena memang itu warisan terbaik. Ya, kita baca Quran saja itu memberikan energi yang sangat positif untuk kita. Jadi menguras habis itu energi negatif dengan Al-Quran. Itu dari sisi spiritual. Makin rajin kita baca Quran, maka segala bentuk hal-hal yang buruk dalam diri itu akan dikikis oleh mukjizat Al-Quran. Makanya dimanapun orang yang rajin baca Quran, maka akan merasakan suatu kedamaian yang luar biasa, kelapangan, ya, ketenangan. Dan ini bukan omong kosong, memang benar itu. Ada dikirim di video itu melalui WA seorang nenek-nenek umur 80 tahun, ya, suaranya seperti anak gadis. Membaca Quran itu Masya Allah, ya, fasahahnya, tajwidnya, nadanya, ya Allah, 80 tahun, ya, suaranya seperti anak gadis. Itulah Al-Quran, ya, akan membuat kita menjadi terus semangat dan optimis, ya, terasa muda terus kalau kita rajin membaca Al-Quran. Guru besar kami Syekh Zainuddin, pahlawan nasional, walaupun umurnya sudah 100 tahun, ketika membaca Quran kayak orang masih muda. Umur 100 tahun itu. Itulah kehebatan Al-Quran. Makanya betapa bahagianya kita kalau kita punya anak pandai membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran. Jamaah senang gak ini? Punya anak-anak pandai baca Quran, senang gak? Senang sekali. Tidak bisa tergambarkan itu. Ya, kalau anak punya harta benda ini dan itu kita menganggap biasa. Tapi kalau punya kelebihan, ya, punya kepandaian dalam membaca Quran, ya, apalagi dia menghafal Quran, ya Allah, itu sudah modal terbaik kita nanti menghadap kepada Allah. Anak ini akan membela kita di akhirat nanti. Dan anak ini akan memakaikan kepada kita mahkota, ya, pakaian kebesaran yang ada di alam surga. Di antara anak keturunan kita, moga-moga ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah, ya, insyaallah satu aja tuh, mudah-mudahan bisa nih kita programkan nih anak-anak kita. Di antara yang ada ini mereka semua mudah-mudahan ada yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu, ketika membaca Quran betul-betul begitu damai hati kita. Apalagi ketika kita mengamalkan isinya. Ya, Al-Quran itu benar-benar membimbing umat manusia
ke jalan takwa. Jalan takwa adalah jalan yang diikuti, ya, dilalui oleh para nabi. Ya, mereka mengajarkan nilai-nilai ketakwaan dari kitab suci yang mereka ajarkan. Jadi rasa takwa itu tidak akan pernah sempurna kalau tidak mengamalkan isi Al-Quran. Tidak akan pernah sempurna itu. Makanya dijamin ini, kalau benar-benar Al-Quran kita amalkan, itu akan menjadi modal terbaik kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya nanti kalau seandainya kita meninggal lagi membaca Al-Quran. Ya Allah, indah sekali ya. Lagi asik baca Quran, mengulang hafalan kita, mengulang bacaan kita, malaikat maut lewat depan kita, mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan demikian, kita meninggal dalam keadaan kita khusyuk membaca Al-Quran. Mari kita mempelajari warisan terbaik ini, yaitu Al-Quran. Jangan bosan-bosan belajar Quran, karena nggak akan ada habisnya. Al-Quran itu, ya, dari segala segi semuanya ada, semuanya terbuka. Bahkan Quran itu membedah isi alam ini. Kalau kita benar-benar mempelajarinya, maka Allah akan memberikan kita berbagai macam ilmu yang luar biasa untuk kemanfaatan hidup kita dan orang lain. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.